pertama, perjodohan. Yongki bermuka masam saat tahu dirinya akan dijodohkan dengan perempuan yang sama sekali bukan tipinya. Dia tampan dan sukses, ingin mendapatkan gadis seperti yang dia inginkan begitu mudah. Hanya saja kedua orang tuanya yang kolot memaksa dia menikahi Indria yang sudah yatim piatu. Abah, apa tidak ada pilihan gadis yang lain? Kenapa harus dia? Protes Yongki menahan emosi. Lancang. Memangnya kenapa dengan Indria? Dia juga sarjana sama sepertimu, bahkan dia lebih pintar darimu. Dia hafal Al-Quran dan perempuan yang soleha. Jawab Ghazali tegas. Tapi aku tidak suka dengan gadis yang bercadar, aku malu dengan teman-teman jika mereka mengejekku. Selama ini pacar aku cantik dan seksi, sedangkan dia... Teriak Yongki memegang kedua kepalanya yang terasa berdenyut. Yongki, apakah kamu bangga dengan para gadis yang suka mengumbar aurat dan berlenggak-lenggok tidak punya tata krama itu? Apakah kamu yakin jika perempuan-perempuan yang sudah kamu bawa pulang itu bisa menjadi istri berbakti dan seorang ibu yang bisa mendidik anak-anakmu? Balas Ghazali. Abah, sekarang sudah bukan zamannya untuk dijodohkan. Aku muda dan sukses, bisa mencari pilihan sendiri, bujuk Yongki tak mau menyerah. Bukan hanya sukses dunia saja yang Abah inginkan, tapi Abah mau punya menantu yang bisa merubah kamu menjadi lelaki soleh. Dan juga bisa memberikan cucu yang soleh-solehah. Jelas Ghazali. Tapi tidak harus dengan Indria kan? Bantah Yongki. Umi, jika saja dulu kamu tidak menghalangiku memasukkan Yongki ke pesantren, dia tidak akan jadi seperti ini. Lihatlah. Kuliah di luar negeri dengan budaya dan pergaulan yang bebas. Aku sungguh menyesal. Aku singgung menyesal. Aku jadi orang tua gagal sampai anakku semata wayang hanya memikirkan nafsu dunia saja. Keluh Ghazali. Fatimah hanya menunduk, tidak berani menatap suaminya yang sudah murka. Abah, jangan salahkan Umi. Memang aku yang tidak mau masuk pesantren, bujuk Yongki kasihan pada Uminya yang menjadi sasaran. Abah tidak mau tahu, jika kamu masih menghormati Abah, maka menikahlah dengan Indria. Jika tidak mau, maka terserah ke depannya jangan menyebut Abah lagi. Ancam Ghazali masuk ke dalam kamar. Kenapa jari begini sih? Sial sekali hidupku, gumam Yongki duduk di kursi dengan kasar. Nak, kamu harus bisa memahami Abah kamu. Semua itu karena dia juga merasa punya hutang budi pada orang tua Indria. Bujuk Fatimah. Hutang budi. Memangnya hutang apa? Tanya Yongki penasaran. Dulu semasa remaja, Abah kamu kuliah mengambil beasiswa di Kairo. Di sana dia masih miskin dan untuk makan saja sampai sulit. Kemudian Abah kamu bertemu dengan abahnya Indria, diajari membuat kaligrafi dan menjual bersama-sama sampai mereka berdua sukses hingga sekarang. Dan orang tua Indria meninggal dalam kecelakaan. Abah kamu berjanji pada mereka untuk menjaga Indria, jelas Fatimah lembut. Umi, kan bisa saja mengangkat Indria menjadi anak. Tidak perlu menjodohkan aku segala. Aku tidak mau. Karena Indria adalah menantu idaman Abah kamu, sebaiknya kamu patuh saja. Semua ini demi kebaikanmu, daripada Abah marah dan jatuh sakit kamu sendiri yang akan menyesal. Bujuk Fatimah. Malam harinya, Yongki dan kedua orang tuanya datang mengunjungi Indria untuk melamar. Saat itu, walau Indria memakai cadar, tetapi dia masih bisa melihat kedua bola mata yang memerah, bekas menangis. Mungkin dia masih bersedih karena kedua orang tuanya meninggal, batin Yongki. Walau ada sedikit rasa kasihan, tetapi hatinya terus meronta. Yongki merasa hidupnya hancur. Menikah dengan gadis yang tidak dicinta, sama seperti siksaan baginya. Sepanjang acara, Yongki hanya diam saja, begitu juga dengan Indria yang terlihat tampak begitu pasrah. Esok harinya, Yongki menemui Indria yang bekerja sebagai dosen di salah satu universitas ternama. Mereka berdua duduk di kantin sambil memesan minuman. Indria, aku tahu,
waktu kamu tidak banyak, jadi aku akan langsung berterus terang. Aku belum bisa mencintaimu. Jadi jika kamu tidak mau menikah denganku sekarang, masih bisa membatalkan dan berbicara pada Abah. Aku yakin, Abah pasti akan mengerti, ucap Yongki serius. Indria tidak kaget, tetap tenang dan meminum minumannya dengan santai. Apa itu cinta? Aku tidak meletakkan cintaku dengan manusia. Aku menikah sekedar ingin berbakti pada orang tuaku yang sudah berwasiat sebelum mereka meninggal. Jadi, setelah menjadi istrimu, aku akan berusaha memenuhi kewajibanmu, sedangkan kamu terserah ingin bagaimana aku tidak akan menuntutnya. Yongki tidak menyangka jika akan mendapat jawaban yang menohok ini, serasa hilang harga dirinya, karena seolah kehadirannya tiada artinya. Baiklah kalau begitu, jadi setelah menikah, aku tetap akan menafkahi lahirmu. Tapi jangan meminta nafkah batin, balas Yongki langsung berpamitan pergi. Indria menetaskan air matanya. Belum hilang kesedihan di hatinya atas kepergian abahnya. Kini dirinya harus dihadapkan dengan pernikahan tanpa cinta. Indria memang tidak mencintai Yongki. Sama halnya seperti Yongki bukan calon suami idaman yang dia inginkan. Indria tidak ingin yang muluk-muluk. Hanya menginginkan imam yang mampu membimbingnya ke surga dan menyayanginya sepenuh hati. Sedangkan pernikahan ini adalah permintaan abahnya sebelum wafat. Assalamualaikum, sapa seorang lelaki sopan. Waalaikumsalam, jawab Indria. Indria, kamu kenapa di sini sendirian? Tanya Firman. Oh, Pak Firman, ini hanya ingin minum saja di kantin, jawab Indria. Ini aku mau memberikan kartu undangan, besok jam 10 siang Zahra ulang tahun. Dia sangat bersemangat mengundang kamu, jadi aku harap kamu bisa datang, ucap Firman. Iya, terima kasih banyak, jawab Indria tersenyum di balik kedarnya. Kalau begitu, aku permisi dulu ya. Assalamualaikum, pamit Firman. Waalaikumsalam, jawab Indria. Indria menatap sekilas punggung Firman, mereka berdua jika sedang di luar kantor, memang selalu berbicara tidak formal, karena memang sudah dekat. Firman adalah lelaki yang soleh, santun juga penyayang, duda beranak satu, berusia 6 tahun. Indria mengenal mereka saat tanpa sengaja melihat Firman dan istrinya berkelahi, sedangkan Zahra yang saat itu masih berumur 4 tahun, hampir saja tertabrak mobil. Indria yang mau pulang kuliah, langsung menolong Zahra, sampai dirinya terluka. Sejak saat itu, Zahra sangat lengket dengan Indria. Indria bisa masuk jadi dosen di universitas ini juga atas dasar rekomendasi dari Firman, sehingga hubungan mereka semakin dekat seperti kakak adik. Apalagi usia Indria dan Firman terpaut 7 tahun. Aku beli hadiah apa ya? Zahra sangat menyukai boneka Doraemon. Nanti aku beri hadiah itu saja. Batin Indria. Sepulang mengajar, Indria langsung menuju ke salah satu mall terdekat. Dia terbiasa apa-apa sendiri, karena baginya kesunyian lebih nyaman. Bukan karena dia tidak ingin punya teman, tetapi memang dia tidak pandai berteman jika tidak disapa duluan. Setelah menemukan boneka yang bagus, dia ingin mengambilnya, tapi sayang dari sebelah juga ada tangan orang lain yang meraihnya. Sorry, ini aku dulu yang sudah melihat, ucap seseorang itu. Indria menoleh dan cukup kaget karena orang itu adalah Fada yang merupakan ibunya Zahra. Nonton sampai akhir ya? Terima kasih.